Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Kita sehat semuanya, Bu. Untuk masuk ke fikar lancar? Lancar, Bu. Lancar, Bu. Lancar, ya. Alhamdulillah ya kalau lancar. Siapa yang belum hadir hari ini, Nak? Joli mana, Joli? Tadi Joli ke kamar kecil, Bu. Oh, jadi kamar kecil ya. Oke, sebagai bukti kehadiran kalian, tolong nantinya isi presensi kehadiran ya, yang akan Ibu bagikan di melalui link Ibu kirim di kolom chat, Nak ya. Baik, Bu. Nih, sudah ada ya, udah Ibu kirim di kolom chat, Nak ya. Tolong diisi, jangan sampai lupa karena ini sebagai bukti kehadiran kalian. Oke, Bu. Baik, Bu. Siap, Bu. Oke. Agar proses pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang akan kita dapat itu mudah dipahami, ada baiknya untuk memulai pertemuan kita kali ini, kita lakukan dulu, kita buka dulu dengan berdoa. Tolong ketua kelasnya pimpin doa, Joli. Wakilnya aja, Bu. Pak Arif wakil, Bu. Maaf, Bu, baru dari kamar mandi tadi, Bu. Ya, baiklah, teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita dengan Ibu Dian, alangkah baiknya apa ilmu yang akan diberikan oleh Ibu Dian kita menjadi berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kitanya dan mendapat amal ibadah untuk Ibu Dian ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya, Joli. Selanjutnya untuk meningkatkan, menanamkan rasa nasionalisme dalam diri kita, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional secara bersama-sama yang diiringi dengan video yang akan ditampilkan. Bentar ya. Ya, Bu. Hah? Halo. Dua baru. Besok aja. Ada ini. Ada munagri kami mengabdi bagimu negeri warga kami. Suaranya pas. Kali ini kita akan mempelajari tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Namun sebelum itu kita akan mereview kembali pembelajaran atau materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang norma. Ada yang masih ingat apa itu norma? Aturan, Bu. Coba Kaidah. Kaidah. Peraturan, Bu. Lagi, betul sekali ya. Norma itu peraturan, Ibu. Kaidah, Ibu. Iya, norma itu adalah peraturan. Kemudian penting nggak sih norma itu? Penting, Sangat Bu. penting, Bu. Sangat penting. Penting sekali. Sudah pasti penting. Seberapa pentingnya norma itu akan kita pelajari pada pagi hari ini. Apa sih pentingnya norma itu dalam mewujudkan atau menegakkan keadilan? Baiklah, Ibu akan membagikan. Bisa terlihat, Nak, di layarnya? Terlihat, Ibu. Bisa, Bu. Lihat. Lihat, Oke, Bu. lanjut ya. Jadi Jelas, materi Ibu. kita adalah arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Di sini hubungan norma dan keadilan. Oke, norma dan keadilan. Ibu gambarkan dengan gambar seperti ini. Ini merupakan bagaimana tangan-tangan ini melindungi sebuah lambang. Ini lambang keadilan, neraca keadilan. Yang akan kita bahas lebih lanjut apa sih hubungannya antara norma dan keadilan ini. Yang pertama, norma. Sebagaimana sudah kalian ketahui tadi, norma itu adalah seperangkat aturan
atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia. Norma merupakan buku pedoman aturan tingkah laku. Selanjutnya, keadilan. Apa itu keadilan? Nih, dari gambar ini kita lihat, ini adalah raca keadilan. Hak dan kewajiban seimbang. Artinya, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Perlakuan antara atau apa yang didapatkan antara hak dan kewajiban itu seimbang untuk setiap orang. Itu keadilan. Kemudian ini hubungan norma dan keadilan. Kira-kira ada tidak yang bisa menjelaskan ini apa ya maksudnya? Saya, Bu. Halo? Ya, coba. Saya, Bu. Ya, silakan. Kira-kira apa ya ini? Kalau Gambar menurut ini? menurut saya berdasarkan gambar yang Ibu tampilkan antara norma dengan keadilan, norma itu kan adalah aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia. Ya. Nah, berarti kalau keadilan itu adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, dengan adanya norma sebagai aturan dalam berperilaku, maka dalam hal ini kita bisa menyesuaikannya dengan hak dan kewajiban yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu Ibu, menurut saya. Terima kasih, Bu. Oke, bagus sekali, tepat sekali ya Rosida. Terima kasih Rosida. Oke, Dak, kita beri aplaus dulu untuk Rosida. Yeay. Yeay. Benar ya, hubungan norma sudah sangat jelas sekali disampaikan oleh teman kalian Rosida. Sepertinya Ibu tidak perlu menyampaikan lagi gitu ya. Oke, selanjutnya. Adapun tujuan kita mempelajari materi kita pada hari ini, yang pertama, kalian mampu menganalisis arti penting norma dalam mewujudkan keadilan melalui pengamatan video kontekstual nanti yang akan Ibu tayangkan nantinya. Karena kita harus menghubungkan nih, tidak hanya sekedar teoritis, tetapi kita menghubungkan dengan kejadian kontekstual atau kejadian yang nyata di lingkungan masyarakat atau lingkungan-lingkungan yang lainnya. Kemudian yang menyajikan hasil analisis tersebut, hasil analisisnya dengan penuh percaya diri. Selanjutnya, manfaat pembelajaran. Apa sih manfaatnya? Apa sih kegunaan kita belajar ini? Dengan mempelajari materi ini, siswa mendapatkan pedoman bagaimana seharusnya bersikap, berperilaku, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena setiap tindak yang dilakukan akan berpengaruh terhadap nilai keadilan. Jadi, itu adalah sedikit ulasan materi yang Ibu sampaikan yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baiklah, untuk proses pembelajaran selanjutnya, Ibu akan menginstruksi kalian untuk membentuk dalam beberapa kelompok seperti biasa kita lakukan, bahwa yang bentuk kelompok itu adalah kalian sendiri. Karena kita sistem belajar kita ini daring, kita menggunakan mode problem-based learning, mengangkat masalah untuk disesuaikan dengan materi. Jadi kalian bentuk kelompok itu ke dalam satu kelompok terdiri dari 4 orang. Dengan cara seperti biasanya membentuk kelompok WA kecil, kalian berdiskusi dalam WA kecil, kelompok WA kecil, nantinya hasil diskusi itu kalau akan kalian presentasikan melalui Gimen ini, Pincon ini secara langsung yang akan disampaikan oleh perwakilan kelompok. Jadi bisa dibentuk sendiri ya, Nak ya, kelompoknya. Baik, Bu. Seperti biasanya. Ya, Bu. Baik, Oke, Bu. Ibu akan menayangkan beberapa video, 2 video. Coba kalian amati dan kalian analisis kira-kira ini videonya tentang apa ya. Kalian buat rumusan, nanti akan kita bahas secara bersama-sama dan kelompoknya. Udah, belum? Apa begini? Belum nampak, Bu. Tentang permasalahan yang tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Di mana minggu yang lewat kita sudah mempelajari tentang
tentang keberagaman, tentang prinsip-prinsip keberagaman. Kita sudah mempelajari tentang prinsip-prinsip perhubungan keberagaman. Udah nampak, Bu? Nampak, Bu? Nampak, Bu. Oke, dari dua video yang sudah Ibu tayangkan tadi, ada yang bisa mengidentifikasi apa sih yang ditayangkan dalam video tersebut? Video yang pertama dulu deh. Apa? Video yang pertama. Ya. Bu Lele? Mungkin? Ya, itu orang yang dihukum, Ibu. Orang yang dihukum. Kenapa sih bisa dihukum? Yuk, Ya, Bu. Karena melanggar peraturan, Bu. Oh iya, betul sekali Mardia. Terima kasih Mardia. Ya, Ibu. karena melanggar peraturan. Selanjutnya, kalau video yang kedua apa? Coba Rosida ya. Kalau bagian kedua itu saya lihat ada yang melanggar peraturan lalu lintas. Dia melewati garis-garis putih itu loh, Bu. Entah apa namanya itu. Yang seharusnya itu tidak boleh dilewati.
Marka Oh. jalan. Zebra itu namanya. Terus dia Kata melalui makku zebra itu namanya. Iya, betul sekali. Terima kasih Rosida dan juga teman-temannya yang lain. Betul sekali, itu namanya zebra ya. Oke, dari 2 tayangan tadi, kira-kira menurut kalian ada tidak sih ini pengaruh norma terhadap nilai keadilan untuk orang lain deh, untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, Ada, Bu. Simpan ya, simpan dulu. Identifikasi ada ternyata. Selanjutnya yang kedua, ada tidak sih hubungan antara norma dengan penegakan keadilan itu? Ada, Bu. Ada. Oke, berarti kalian sudah dapat mengidentifikasi masalah nih. Ada ternyata hubungan, ada ternyata pengaruh antara norma dengan penegakan keadilan. Tadi Ibu sudah menginstruksikan kalian untuk membentuk dalam beberapa kelompok melalui WA kecil. Kalian bentuk WA kecil seperti biasanya. Sekarang kalian diskusikan kelompok permasalahan tersebut ke dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan di grup WA besar atau grup WA kelas kita. Bisa kalian diskusikan dan kerjakan melalui diskusi kelompok kecil kalian. Ngerti? Ngerti, Bu. Sekarang silakan berdiskusi. Nanti setelah selesai diskusi kita bahas ya. Ada apa? Sorry. Ada yang kurang jelas? Sorry. Mengerti, Bu. Oke. Silakan dikerjakan nak ya. Siap, Bu. Iya, Bu. Yosneli, mana Yosneli? Masih izin keluar ya? Tadi ke kamar kecil, Bu. Masalah jaringan, Bu. Masalah jaringan. Iya, sama dengan Maklumi nak ya, Mardiah karena- juga, Bu. Iya, betul. Oke, Sunarsi sudah sampai di mana nih tugasnya? Selesai, Bu. Masih Bu, udah duluan terus, udah gak ngasih tahu Sunarse nih. Bentar lagi, Bu. Bentar lagi, oke. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanya nak ya. Ini secara langsung Ya. kita. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, sekarang saatnya presentasi pemaparan hasil diskusi kalian, hasil analisis kalian, dan rumusan kalian mengenai hubungan norma dengan penegakan keadilan. Sekarang siapa nih yang mau presentasi duluan nih? Joli, Bu. Joli, udah siap? Joli langsung senyum-senyum Joli, tuh, Bu. siap, Joli, Bu. Bu. Ya, Joli, Bu. Joli. Ya. Ya, Bu. Joli, Bu. Kelompok itu, Bu. Lanang duluan, Bu. Lanang duluan. Mana yang cewek? Oh, Itu kelompok laki-laki itu, Bu. duluan. Joli, Bu. Tahu, Bu. Oke, Joli gimana, udah siap? Maaf, Bu. Silakan Joli lagi presentasi, batuk, Joli. Bu. Suaranya lagi... Oh, mungkin Iya, mungkin lagi bisa batuk, Bu. diwakili nak ya. Iya, Bu. Diwakili oleh teman kelompok yang lain. Siapa tadi kelompok yang lain? Aris ya? Aris, Bu. Silakan Langsung Aris. dilaut, Bu. Aris, Bu. Aris. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan Aris. Ini katanya mewakili kelompok bersama dengan Joli kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan Bu, Aris. Aris. Yang lain Iya, tolong iya. ditanggapi ya. Siap, Bu. Siap. Ini mengenai apa tadi, Bu? Ini Di ini teman saya LKPD, sudah Joli. dibaca LKPD-nya? Joli ini ribut aja dari tadi, Bu. Aduh. Masalah norma ini. Iya, norma, pengaruh norma. Tadi di LKPD Ya. di kelompok kelas sudah dibagikan kan? Ya, Bu. Sudah, Bu. Yang jelas, Ya. yang jelas Bu, hasil dari diskusi kami tadi itu, Bu, yang intinya bahwasanya norma apabila nantinya dilaksanakan dengan baik, itu seluruh masyarakat akan aman, Ibu. Dan sebaliknya, Oke. apabila nantinya norma itu tidak jalankan dengan baik, otomatis nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pelanggaran, misalnya terjadinya sebuah masyarakat yang tidak aman, sentosa, dan juga damai, Bu. Mungkin itu saja dari kelompok kami, Bu. Oke, Kelompok ada kami, Bu. tanggapan dari kelompok Saya, yang Bu. lain. Silakan, silakan. Kelompok siapa? Bu, kelompok kami, Bu. Yes. Silakan kelompok Cici, ayo. Iya, Bu. Bu, tadi kan itu kelompok kami udah bersepakat nih bahas tentang norma. Norma itu ternyata tuh ada ini, Bu, ada norma agama, Bu ya.
Ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, Ibu, ada norma hukum, dan semuanya itu adalah peraturan, Bu. Peraturan, tapi yang paling tegas itu norma hukum menurut kami, Bu, karena sifatnya memaksa dan mengikat, Bu. Jadi kita Iya, sebagai betul. warga Norma negara wajib pun ada, Bu. norma yang kita, Ibu. Oke, terima kasih Cici atas pemaparan diskusinya. Sama-sama. Selanjutnya sih ada yang lain, Nak? Tapi Atau kalau ada menurut nih saya, yang, Bu, yang menurut saya, Bu, menanggapi? yang namanya dari kami, Bu, dari kelompok kami, Ya, Bu, ya silakan. yang namanya norma itu harus dilaksanakan, Bu. Apapun bentuk normanya, selama itu tuh ya baik, Ibu, memberikan hal yang positif harus dilaksanakan, Ibu. Iya, benar. Oke, pemaparan dari beberapa kelompoknya sudah sangat baik sekali, Nak ya. Betul sekali bahwa apapun itu normanya itu harus terlaksanakan. Mengapa? Karena tindakan yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan norma itu akan berpengaruh pada orang lain. Tidak hanya bagi diri sendiri, tapi berpengaruh pada orang lain. Terutama dalam penegakan keadilan. Kita ingat kembali konsepnya, keadilan itu apa? Perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Oke, Mau nanya, Bu. silakan. Bu, kan kalau norma hukum itu kan, Bu, kalau kita ngelanggar kan dihukum, Bu, ya. Lah, Iya, kalau betul yang norma sekali. yang lain, Bu, gimana ngehukumnya, Bu? Misalnya norma kesopanan, silaan, Bu, kan nggak bisa dihukum, Bu. Saya bisa jawab, Bu. Saya bisa jawab. Silakan. Ini materi yang minggu lalu ya. Sepertinya Aprilia tidak masuk minggu lalu ya. Tidak ada Silakan. Mau jawab, Bu, mau jawab. Ya, silakan. Sorry Laut kayaknya mau jawab tuh, Bu. Ya, sorry. Sorry Laut. Silakan. Kok senyum, Ibu? Ayo, siapa tadi mau jawab tadi? Ngapa sih? Apa Sorry, sih Bu, hukum sorry. berdasarkan norma lain? Sudah Ya saya udah, nih, Bu, sudah Cici aja, Bu. biasanya. Cici mau Bu, jawab. Ya, Bu. Kenapa, Bu? Sorry. Normanya, Bu? Kalau Katanya- norma hukum jelas karena negara Indonesia adalah negara hukum, maka hukumannya kalau di negara Indonesia adalah kurungan penjara. Tapi Iya, kalau betul. norma yang disebutkan April tadi, norma kesusilaan, norma kesusilaan, norma kesopanan itu biasanya sanksinya berupa kucilan dari masyarakat, Bu, dimusuhi biasanya, Bu, dikatain. Itu, Bu, Benar, Bu, sanksinya. benar. Iya, Cici mau menambahkan? Silakan, Nak. Iya, Bu, kalau norma agama itu langsung ke Tuhan, Bu. Misalnya kata Tuhan kan dilarang mencuri, Bu. Nanti kalau misalnya kita mencuri masuk neraka nanti kita, Bu. Nazab, Bu, ya. Oke, Iya, Bu, bagaimana April? Sudah cukup jelas penjelasan teman-temannya? Jadi kalau misalnya kita melanggar norma agama nanti kita kena azab, Bu, kayak di film-film itu. Iya, betul. Iya, Bu. Film Kena azab sama seperti film-film Indosiar ya. Ya, Iya, Bu. saya, Ilahi ya, April. Iya, Bu. ya. Iya, Tontonan banyak belajar ya April, bukan lagi perbanyak referensi, Nak ya. Banyak membaca, banyak literasi, Nak ya. Apa judulnya biasanya itu, Bu? Bagus Judul sekali itu Indosiar pertanyaan apa April. biasanya? John sama Aris, Bu, suka nonton, Bu. Iya, Bu. Iya. Oke, untuk sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, kita akan mengerjakan soal permatif terlebih dahulu. Untuk Ibu ingin mengetahui seberapa paham sih kalian akan materi kita pada pagi hari ini? Ini soal formatif ini Ibu buat dalam bentuk GIPOM. Dalam bentuk GIPOM yang linknya sudah Ibu bagikan di kolom chat, nah ya. Silakan Ibu beri waktu sekitar 25 menit untuk mengerjakan soal formatifnya. Baik, Bu. Iya, Bu. Siap, Itu di Bu. kolom chat, nah ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu, kalau sudah PR, Bu, ya. Apa, Nak? Usahakan selesai, Nak. Kalau selesai, Bu. Usahakan selesai, iya. Usahakan ya, kalaupun memang tidak memungkinkan, mungkin bisa dikumpul menjadi PR. Ye, PR. Oh, si April PR terus. Usahakan ya, karena kita ini dalam pikon loh, langsung biar Ibu bisa lihat siapa nih yang sudah paham atau belum paham gitu. Baik, Bu. Bu. Siap, Bu. Oke. Ya, Ibu lihat udah banyak ya yang mengumpulkan tugas formatifnya. Tinggal berapa orang lagi? April sudah selesai belum, April? Tunggu, Bu. Belum, Nih Bu. soalnya sulit nih.
Iya, Sorry Bu. laut belum Bentar, mengumpulkan Bu. Sorry, Laut jangan nggak pernah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan ya, sorry. Sorry, kan aku terus, Bu, nanya jawaban. Iya Bu, jarang Iya, ngumpul Bu. sorry ya. Orang jarang Biasakan ada sikap disiplin, sorry. Ya Bu. Saya sudah Kerjakan selesai, Bu. soal Udah tepat sudah pada waktunya, kirim. Nak, ya. Iya, Iya, saya udah sudah ngupload saya dari kumpulkan, kumpul. Bu. Sunarsi sudah Ya, nih. saya sudah, Bu. Ini sudah, Mardia sudah. Tinggal sorry nih, Sudah, kayaknya Bu. belum ada di daftar yang mengumpulkan tugas nih. Iya, Ibu tinggal tunggu ya, sorry ya. Ya Bu, masih mengerjakan Bu. Iya, iya. Sorry ini tinggal kelas kemarin, Bu. 2 kalinya naik Bu. Udah pakai jackpot Bu. Enggak apa-apa ya, sorry. Untuk memperdalam pengetahuan lagi ya, sorry ya. Tidak Ya apa-apa. Bu. Oh, ternyata sorry sudah ya mengumpulkan tugasnya. Semangat, sorry. Ya Bu. Iya, Ini nih Bu. Bu suka ini. Sikap disiplinnya tumbuhkan lagi, Nak ya. Ya Bu. Oke, tugas formatif sudah dilaksanakan. Sekarang kita akan merefleksi kembali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mulai dari materi, bahkan proses pembelajaran. Dari materi siapa nih yang bisa menyimpulkan atau merefleksi kembali nih? Sunarse, bisa? Bisa, Bu. Ya, coba Sunarse. Jadi norma itu adalah sebuah peraturan. Norma itu adalah sebuah peraturan yang harus kita taati sebagai masyarakat agar tercipta yang namanya keadilan. Kalau normanya tidak ditaati, maka akan timpang antara keadilan dan antara hak dan kewajiban tadi, maka akan timbul yang namanya kekacauan, kerusuhan, Bu, itu, Bu. Oke, tepat sekali. Terima kasih Sonarse. Mungkin ada lagi teman yang mau Saya, merefleksinya? Iya, Saya, silakan Bu. Bu Sida. Bu, permisi Bu. Kamar kecil. Ya Bu, permisi Bu. Apa Sida? Iya Bu, kita itu kan sebagai manusia Bu, kita kan pasti sudah tahu yang mana merupakan hak kita, yang mana merupakan kewajiban kita. Nah jadi dalam kehidupan sehari-hari itu antara hak, pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus seimbang Bu. Karena apa? Karena manusia ini kan tidak luput dari yang namanya aturan atau hukum yang sudah mengikat kita dalam bertingkah laku. Jadi apabila terjadi pelanggaran terhadap yang mengikat perilaku kita, maka itu akan dikenakan sanksi. Tidak harus dengan sanksi penjara, tapi bisa juga berupa sanksi dari masyarakat, berupa cemoohan atau kucilan. Demikian Bu menurut saya. Iya, Rosida. Ternyata sudah bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kali ini ya. Bagus sekali Nak ya. Rosida, Sunarse dan teman-teman lainnya mungkin bisa mendengar apa yang sudah diungkapkan oleh teman-temannya. Betul sekali bahwa memang untuk menegakkan suatu keadilan itu kita harus menjalankan tindakan yang sesuai dengan norma. Oke. Bagaimana dengan proses Nak? Nari tidak sih? Kalau memakai menggunakan sistem pelajaran daring seperti ini, atau kita sudah rindu nih dengan pelajaran tatap muka? Iya Bu, kurang nyaman Bu belajar daring ini Bu. Lebih enak kurang nyaman ya. Apalagi Saya sudah rindu sama Ibu. Saya sukanya daring, Ibu. Saya sudah rindu sama Ibu. Tatap muka Bu. Iya, sama. Kangen sama kantin Bu. Oh, rindu sama kantin. Sama ya kita. Kalau saya Bu, rindunya sama Ibu. Waduh, ini. Wah, sorry. Sorry. Sorry nih pintar merayu, Bu. Memang gitu Iya, dia, ya. Bu. Kebiasaan sore laut Ceweknya tuh, Bu, Bu. sorry itu Bu. Oke. Kita doakan Nak ya, semoga pandemi Covid ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Baiklah, sebelum menutup kegiatan pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita, sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kita sama-sama mengucapkan lapas hamdalah. Sebelum menutup pikon ini, agar kegiatan pembelajaran kita ini mendapatkan barokahnya, ilmu yang kita dapatkan, kita tutup dengan membaca doa.
Silakan. Juli tadi mana ya? Juli keluar tadi ya. Izin. Silakan Arif sebagai wakilnya. Ya, Bu. Juli izin, Bu. Terima kasih Bu telah memberikan ilmu sama kami pada hari ini. Teman-teman, kita untuk bersiap untuk membacakan doa untuk menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Alhamdulillah, selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Mbak Ari. Oke, Ibu Ari, pertemuan kita kali ini lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu. Wabarakatuh. Ya. Selamat siang, Bu.